Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang mobil menjelang. Video kali ini adalah video part keempat ya, yaitu program mencari penjumlahan perpangkat ya. Pada program ini adalah kita menghitung suatu nilai berbasis dua tahap, yaitu kita menjumlahkan bilangannya lalu kita pangkatkan hasilnya. Oke, kita langsung aja program dimulai dengan handling Corollary stream dan juga CMAT. Karena kita akan bermain-main salah satu daripada ada sintaks yang memuat kita memerlukan CMAT di sini. Karena kita memerlukan C power untuk berpangkatan. Ya. Oke, dalam main kita punya variabel n. Program ini yang meminta pengguna masukkan nilai n. Setelah kita deklarasikan variabel jumlah dengan nilai awalan 0, lalu kita masuk ke perulangan di sini. Ya, yaitu i dimulai dari 1, lalu i kurang dari n, lalu i plus plus plus. Jumlah itu ditambah sama dengan i dari hasil dari i-nya tadi, iterasinya tadi. Maksudnya apa? Maksudnya program menjumlahkan semua bilangan dari 1 sampai n-1. Jadi kalau misalkannya n-nya sama dengan 5, maka yang dijumlahkannya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Paham nggak? Maksudnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Itu hasilnya 10. Gitu. Secara matematis ini adalah jumlah direct aritmatika, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 ditambah sebanyak n-1. Maksudnya sebenarnya bisa langsung saja n-1 dikali n plus 2, tapi sini kita sengaja menghitung dengan loop. Mungkin untuk menunjukkan proses iteratif. Oke, setelah jumlah diperoleh, program menghitung double hasil sama dengan power dikali jumlah koma n. Maksudnya itu bukan dikali ya, ini menunjukkan P ini lebih ke menunjukkan predikat sebenarnya. Jumlahnya ini dipangkatkan sebanyak n-nya gitu. Paham nggak? Misalkan jumlahnya 10, n-nya 5, ya maka hasilnya 10 pangkat 5, yaitu 100 berapa ya? Kalau misalnya 100.000 berarti ya. Nah, gitulah kurang lebih gitu. Jadi secara alur logika, waktu operasi n ada satu loop dari 1 sampai n-1, yaitu ya kepadatan ruang operasi satu itu karena hanya memakan beberapa variabel di sini. Oke, ini kita coba eksekusi programnya ya. Misalkan kalau nggak percaya, kita coba eksekusi programnya di sini. Kita coba di sini, misalkan, eh oke, misalkan jumlahnya 10. Nah, maaf, maaf. Gedean. Oke, kita coba lagi. Nah, inilah kurang lebih ya. Misalkan ada 5, dia langsung jumlahin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu ya. Nah, lalu hasilnya 10 dipangkatin, hasilnya 100.000. Oke, kita langsung aja ke bagian penjelasannya di sini ya. Oke. Tapi deskripsi program. Pertama, mulai. Program dimulai dengan menyebutkan library yang diperlukan untuk proses input, output, dan perhitungan matematika. Kemudian program mendeklarasikan variabel bertipe integer untuk menyimpan nilai n. Lalu program meminta pengguna memasukkan nilai n, kemudian menyimpannya dalam variabel tersebut. Lalu program mendeklarasikan variabel jumlah dan menginisialisasikannya dengan nilai 0. 6. Program melakukan perulangan dari 1 sampai kurang dari n untuk menghitung total penjumlahan bilangan dari 1 hingga n-1. Setiap nilai i pada perulangan ditambahkan ke dalam variabel jumlah. Setelah proses penjumlahan selesai, program menghitung hasil dengan cara mendengarkan nilai jumlah dengan pangkat n menggunakan fungsi power. 9. Program menempelkan hasil penghitungan ke layar. 10. Setelah hasil ditambahkan, proses dinyatakan selesai lalu selesai. Ini untuk penjelasan programnya kita sudah tahu ya. IOStream untuk proses input data, CMAT untuk fungsi matematika yaitu satu fungsi power, using space STD yaitu memasukkan STD sebelum CI dan segala. Sini kita bisa lihat ya di sini. Untuk in jumlah sama 0 berarti berdasarkan variabel dan jumlah menginisiasikannya dengan 0. Variabelnya akan menyimpan total penjumlahan dari 1 sampai n1. Untuk for yaitu in i sampai dengan 1 untuk kondisi i kurang dari n, lalu i plus plus berulang-ulang dimulai dari n sampai dengan 1 sampai i kurang dari n. Jumlah plus sama dengan i. Setiap nilai i ditambahkan ke variabel jumlah i sama dengan jumlah ditambah i.
Double hasil sama dengan power jumlah koma n. Menghitung hasil dengan rumus hasil sama dengan jumlah dipangkatkan n. Berarti fungsi power a, b. Berarti a pangkat b. Cout hasil titik hasil n lain. Nah, bukan hasil perhitungan ini nggak usah ya. Oke. Untuk penjelasan running, misalkan pengguna memasukkan nilai n sama dengan 4. Program dijalankan dan menambahkan pesan masukkan n. Pengguna memasukkan nilai 4 dan program menyimpannya dalam variabel n. Program menginisialisasi variabel jumlah dengan nilai 0. Kemudian program memulai perhitungan perulangan dengan i sama dengan 1. Karena perulangan dimulai dari 1 dan berjalan sampai i kurang dari n. Pada iterasi pertama nilai i sama dengan 1. Program menghitung jumlah 0 tambah 1 sehingga jumlah menjadi 1. Pada iterasi kedua, dan dilakukan sampai ke 4. Ya. Nah, program berhenti karena nilai i berikutnya adalah 4 dan kondisi i kurang n tidak lagi terpenuhi. 10 program kemudian menghitung hasil menggunakan fungsi power yaitu hasil 6 pangkat 4 yaitu 1296, lalu program menambahkan hasil 1296 ke layar. Nah, kayak gini. Ya, pas banget ini selaras ya. Nah, itu sudah code-nya. Di sini kita dikasihkan NI berupa data integer, jumlah integer, hasil real. Write masukkan N, read N, jumlah diisi 0, for I diisi 1, to N diisi 1, do bikin jumlah, diisi dengan jumlah tambah I, N. Hasil diisi dengan jumlah pangkat N, write hasil, sama dengan hasil, nah, selesai. Nah, untuk flowchart-nya seperti ini, ya, dimulai input N, lalu isi jumlah sama dengan 0. For y dari perulangannya for i sama dengan 1 to m 1. Jika iya, maka jumlah ditambah ya, i ditambah dengan ini ya. Ditambah jumlah. Lalu i plus plus kembali lagi ke atas ulang-ulang sampai memenuhi. Jika salah, maka hasil power jumlah n. Tampilkan hasil program selesai. Oke, demikian adalah video saya yaitu menjelaskan mengenai program menjumlahkan perpangkatan. Semoga video ini bermanfaat. Kemudian kita akan lanjut pada video selanjutnya yaitu program translasi pseudocode ke C++. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.